Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahlata ya arhamar rahimin. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita, dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hari ini kita telah masuk pada tanggal 7 ya, 7 Muharram. Ya, kita sekarang pada tanggal 7 Muharram, yang mana bulan Muharram ini dia merupakan salah satu bulan yang istimewa yang Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah Taubah ayat 36, Inna iddatas syahri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah tabaraka wa taala adalah 12 bulan. Yang mana di dalamnya Allah tabaraka wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara bulan-bulan tersebut arba'atun, terdapat 4 bulan haram. Ya, dalam 12 bulan ini terdapat padanya 4 bulan haram. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwasanya 4 bulan tersebut, ya 4 bulan haram ini adalah pertama bulan Rajab, kemudian Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Bulan Muharram ini merupakan satu dari 4 bulan haram yang mana bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimahullahu taala anhu menjelaskan bahwasanya dalam tafsir Sa'di, janganlah kalian menganiaya diri kalian dengan mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan kemaksiatan pada bulan-bulan tersebut, pada bulan-bulan haram ini. Sebabnya adalah apabila seorang melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan haram ini, maka dosanya akan besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan haram ini, maka mereka termasuk orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melarang setiap hamba, pada umumnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan kemaksiatan, untuk berbuat dosa maksiat dilarang. Ini umumnya. Tetapi di sini terdapat takhsis, penghususan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu lebih diutamakan lagi pada bulan-bulan haram. Maksiat secara umum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan riba, kemudian berbicara dusta, ya ghibah, ini maksiat semuanya
Dan ini semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi larangan tersebut pada bulan-bulan haram ini lebih ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini coba hijabnya tolong dimundurkan aja, hijabnya. Biar lebih mudah. Ya, geser saja. Ada kipas apa di situ ya? Ya, Masya Allah, hada afdal. Ini kan lebih lapang gitu kan, lebih enak. Baik, kelas. Nah, kita lanjutkan. Ini poin pertama jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, poin pertama adalah yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini, bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk satu dari 4 bulan haram, yang artinya jangan macam-macam pada bulan-bulan tersebut. Ya, pada hari-hari ini dosa sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah kita jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang nantinya dapat ya memberatkan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya akan menjadi penyesalan yang sangat besar bagi kita pada hari kiamat. Kemudian poin yang kedua, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya bulan Muharram ini merupakan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada syahrullahi Muharram, pada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala apabila menyandarkan sesuatu dengan dirinya, ini di antara faedahnya adalah sesuatu tersebut bukanlah sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang biasa, kan, tapi adalah sesuatu yang spesial. Contoh misalnya sewaktu Allah Subhanahu wa taala mengatakan naqatullah, hadhihi naqatullahu, ya ini adalah untanya Allah, lakum ayat, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kalian, yaitu kaum Samud, sebagai apa? Tanda-tanda kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala sandarkan unta ini dengan apa? Dengan Allah, untanya Allah. Dan kita lihat ternyata unta inilah unta yang spesial, bukan unta biasa. Apa spesialnya? Kata para ulama, pertama, unta ini dia keluar dari batu. Ya, batu itu bukan sumber kehidupan. Kalau unta keluar dari hutan biasa, ya mungkin untanya nyasar. Ini untanya keluar dari batu. Kemudian yang kedua, untanya tidak pernah kecil, keluar udah langsung besar. Ya. Kemudian yang ketiga, unta ini dia tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak ada induknya. Tiba-tiba aja ada. Kemudian unta ini juga bunting, tidak ada suaminya. Tiba-tiba udah hamil aja. Ini unta yang spesial. Makanya Allah Ta'ala sandingkan dengan apa? Dengan namanya Naqatullah. Begitu juga dengan Baitullah. Ya. Artinya sesuatu yang disandingkan dengan Allah Ta'ala ini menunjukkan
tentang spesialnya sesuatu tersebut. Di antaranya adalah syahrullah, ya bulannya Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Muharram ini bukan bulan yang biasa. Bukan bulan yang umum. Kenapa? Sampai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyandarkannya dengan apa? Dengan Allah tabaraka wa taala. Syahrullahi. Ya, bulannya Allah. Dalam hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan spesialnya bulan Muharram tersebut. Poin yang ketiga, pada bulan Muharram ini ada kejadian yang besar. Waktu bersejarah. Yang di sana terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana pada bulan ini, yaitu pada bulan Muharram, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam beserta kaumnya Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya. Ini terjadi pada bulan Muharram. Oke, yang mana pada waktu itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendakwahkan Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, didakwahkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Diajak untuk apa? Mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah dakwah seluruh nabi dan rasul, yaitu mengajak kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Semua nabi dan rasul dakwahnya satu, yaitu mengajak kepada tauhid dan menjauhkan daripada bentuk-bentuk kesyirikan. Akan tetapi fa'asa Fir'aunu rasulah. Ya, Fir'aun mendurhakai rasul tersebut. Ya, dia sombong, tidak mau beriman. Ya, bahkan dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun laknatullah alaihi. Ya, Fir'aun mengatakan bahwasanya dia adalah Tuhan, dia menganggap dirinya Tuhan. Padahal sudah jelas sekali mukjizat-mukjizat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sewaktu ditantang oleh Fir'aun dengan sihirnya, ya, menunjukkan siapa yang sihirnya paling jago. Ya, Musa unggul gitu kan, menang. Ya. Dan sudah banyak sekali mukjizat-mukjizatnya. Sewaktu mereka kekeringan, mereka datang kepada Musa alaihi salatu wassalam, memohon kepada Musa agar berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dihilangkan bencana yang menimpa mereka. Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, hilang bencananya. Ya, kelaparan, ya apa, kekeringan, paceklik, kemudian ya, sungainya jadi darah, sumber-sumber air mereka banyak sekali. Akan tapi tetap saja tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah mereka yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala butakan hati-hati mereka. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, mereka tuli, bisu, buta, sehingga mereka tidak bisa kembali lagi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikasih 1000 dalil pun tidak akan kembali. Bahkan kata para ulama, kalau seandainya mereka dibawa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menemui Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada malaikat yang bawa mereka menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian mereka melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian kembali ke bumi, maka mereka katakan ini hanyalah sihir. Habis disihir nih sama nabi tersebut. Kenapa? Saking butanya hati mereka. La yarji'un. Mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Ya, makanya sama saja didakwahkan orang-orang yang telah tertutup hatinya ini dengan tidak, ya maka tidak ada manfaat bagi diri mereka. Nah, kemudian setelah banyak sekali kejadian-kejadian tersebut, mukjizat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ternyata Fir'aun tidak juga beriman. Ya, akhirnya mereka kesal juga. Mereka katakan ini dengan adanya Musa kita dapat celaka terus ini. Celaka terus kan, banyak bencana-bencana yang timpa mereka. Kenapa? Karena mereka mendurhakai Rasul. Dan ini di antara akibat mendurhakai Rasul adalah tadi,
ya, datang bencana demi bencana. Ya, akhirnya mereka bermusyawarah, yang mana keputusannya mereka akan membunuh Musa alaihissalatu wassalam dan ya pengikutnya. Dan kita lihat di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Islam adalah agama yang realistis. Islam adalah agama yang realistis. Musa alaihissalatu wassalam tidak mengatakan kepada Bani Israel dan Harun, ya udah kita perangi Fir'aun dan bala tentaranya. Padahal Musa adalah utusan Allah Taala. Tapi di sini kata para ulama, Musa mengukur kekuatan mereka. Mengukur kekuatan, tidak mungkin menang. Tidak mungkin mengalahkan Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya apa? Pergi, kabur. Ya, meninggalkan Mesir. Ini kita katakan tadi, Islam adalah agama yang realistis. Artinya, mesti kita hitung-hitungan juga gitu loh. Lihat juga, oh ini apakah sekarang saatnya mampu melawan atau tidak. Kalau tidak mampu melawan, hijrah. Ya, hijrah. Tunggu saat yang memungkinkan gitu kan. Bukan nekat, ya, nekat kemudian misalnya ya udah, ya padahal Musa alaihissalam tahu ini kalau misalnya jihad di jalan Allah Taala matinya mati syahid gitu kan. Tapi tidak juga, tetap realistis. Bukan masalah mati syahidnya, tapi kalau antum misalnya jumlah sekian orang dengan kekuatan yang tidak ada apa-apanya, kemudian melawan kekuatan Fir'aun yang luar biasa besar ini sama saja dengan mati konyol. Ya kan? Bukan masalah jihadnya gitu, bukan masalah jihadnya. Tapi bagaimana di sini para ulama menjelaskan, ya, Nabi Musa alaihissalam itu realistis. Ini tidak mungkin bisa menang lawan Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya pergi. Ya, diperintahkan Allah Taala untuk pergi. Ya, begitu juga apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sewaktu berada di Makkah dan waktu itu kekuatan kaum muslimin lemah, tidak akan mampu untuk melawan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka tetap nekat lawan saja, kita jihad fisabilillah? Tidak, jamaah. Islam adalah agama yang realistis. Ya, kita bertauhid kepada Allah, Allah pasti bantu gitu kan. Ya, matinya mati syahid insyaallah misalnya. Ya, tapi kalau misalnya ini tidak ada kemungkinan untuk menang, ya udah hijrah. Ya, Nabi yang mulia SAW hijrah, ya, ke Madinah, menyusun kekuatan dahulu, ya, hingga telah sampai pada waktu yang ditetapkan oleh Allah Taala, kaum muslimin memiliki kekuatan yang mampu untuk menaklukkan Makkah, baru Fathul Makkah. Jangan sembarangan, gitu kan? Jangan sembarangan mengatakan ayo jihad gitu kan? Ayo ini keadaan kaum muslimin sudah tertindas, lihat kemampuannya, sanggup enggak? Ya, ini musuh-musuhnya sekarang dalam keadaan yang, ya, musuh-musuh Islam misalnya dalam keadaan yang super power, kuat sekali. Ya, sedangkan kaum muslimin dalam keadaan lemah. Maka di sana ada waktu-waktu yang kita diperintahkan untuk apa? Bersabar. Ya, bersabar. Sebagaimana Rasul yang mulia SAW bersabar sewaktu di Makkah. Ya, waktu Ammar bin Yasir. Ya, Rasulullah katakan apa? Sabar aja, enggak apa-apa. Sabar sampai Ammar mengucapkan perkataan-perkataan kekufuran, ya. Tapi dimaafkan oleh syariat kita. Kenapa? Karena pada waktu itu dalam keadaan lemah. Ya. Kemudian jamaah yang Allah Taala, ya, Musa pun pergi. Ya, pada waktu itu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ya, sebagaimana kita ketahui, sewaktu udah di depan laut, ya, Laut Merah, yang mana pada waktu itu udah tidak mungkin lagi bagi Musa dan pengikutnya untuk kabur ke depan laut. Di belakang udah ada Fir'aun dan bala tentaranya. Akhirnya datang pertolongan dari Allah Taala, ya, yang mana Allah Taala selamatkan dengan itu, ya, Musa dan Bani Israel melewati Laut Merah, ya, dengan mukjizat yang Allah Taala berikan. Kemudian sewaktu Fir'aun dan bala tentaranya ngikut mau lewat juga, ditenggelamkan oleh Allah Taala. Dan ini kapan kejadiannya? Pada bulan Muharram. Kejadian yang besar. Jamaah yang Allah Taala. Mukjizat Allah Taala berikan, ya, sebagai apa? Ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita. Oh, ini, ya, kita ingat ini dampak orang-orang yang mereka
mendurhakai Rasul. Ternyata apa? Kebinasaan ujung-ujungnya. Sehebat apapun dia, ya sekuat apapun bala tentara yang dia miliki, hancur juga. Gitu kan? Firaun pada waktu itu, subhanallah. Dan ini mudah bagi Allah Taala. Dalam riwayat Ibnu Abbas, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini tiba di kota Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi, ya Bani Israel, ini ternyata mereka melakukan puasa apa? Puasa Asyura. Ya. Kemudian Nabi yang mulia SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut, tanya kepada Bani Israel ini, ngapain kalian puasa pada hari ini? Yaitu pada hari Asyura. Hari Asyura itu tanggal berapa? 10 Muharram. Ya, puasa apa yang kalian lakukan ini? Lalu mereka menjawab, ini adalah ya hari yang baik, kata mereka. Yang mana pada hari ini, pada tanggal 10 Muharram, Allah Taala telah menyelamatkan Musa alaihi salatu wassalam dan Bani Israel. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya semenjak saat itu melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram. Ya, Nabi Musa alaihissalam melakukan puasa Asyura. Kemudian hal ini pun diikuti oleh Bani Israel. Ya, antum tahu Bani Israel? Bani Israel ini anak-anaknya Israel. Ya, keturunan dari Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Ini Bani Israel. Yang mana Yakub alaihissalatu wassalam disebutkan dalam Qasasil Anbiya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi Yakub ini memiliki 4 istri. Ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Qasasil Anbiya, walaupun tidak ada dalam literatur Islam. Ya, beliau rahimahullahu ta'ala anhu mengambil dari Taurat, ya, atau Injil. Tidak dalam literatur Islam, tapi dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam Israel ini memiliki 4 istri. Kemudian dari 4 istri ini punya 12 anak. Jadi antara 12 anak itu ada Yusuf dan siapa saudaranya? Benyamin. Ya, inilah nanti 12 inilah yang menjadi kabilah-kabilah besar dari Bani Israel, sehingga anak keturunan dari 12 orang inilah ya yang nantinya menjadi Bani Israel. Ini yang laki-laki, walaupun nanti ada juga anak perempuannya di sana. Nah, kemudian mendapati jawaban dari orang-orang Yahudi ini, Nabi yang mulia SAW mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum, ya, bahwasanya kami ini lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Fa'amaro, maka Nabi yang mulia SAW memerintahkan apa? Bisaumihi, untuk berpuasa ya pada hari Asyura tersebut. Ya, Nabi yang mulia SAW perintahkan kaum muslimin untuk berpuasa Asyura. Kenapa? Karena kita ini lebih berhak kepada Musa. Ya, kita lebih berhak, kata Nabi yang mulia SAW, ini Nabi Musa, Nabi kita juga, gitu kan? Bani Israel saja mereka puasa, masa kita anda? Kita lebih berat, lebih utama. Ya, maka ini juga diperintahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Kita lanjutkan poin yang keempat, yaitu hendaklah kita memperbanyak ibadah pada bulan Muharram ini, terutama ibadah puasa.
terutama ibadah puasa. Hal ini dikarenakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baiknya puasa setelah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. At-Tibbi mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan puasa pada syahrullah di sini yakni puasa Asyura. Al-Qari mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini adalah semua puasa pada bulan Muharram, tidak hanya puasa pada 10 Muharram saja, akan tapi semua puasa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang paling afdol bagi seseorang yang ingin berpuasa. Tentu di sini setelah bulan Ramadan, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi ini dalam syarah Sahih Muslim. Artinya di sini jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, secara umum amal soleh sangat dianjurkan. Kenapa? Karena ini pada bulan haram dan di sana terdapat penghususan bagi amal soleh. Amal soleh apa yang terbaik yang bisa kita lakukan? Karena di sini tadi ada taksis penghususan, yaitu apa? Berpuasa. Dan puasa juga nanti dari sekian banyak puasa itu antum boleh bebas puasa. Bisa puasa Daud, bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa Yaumul Bid. Ya. Kemudian dan di antara puasa-puasa itu yang paling utama adalah puasa Asyura. Ya, puasa Asyura. Dan puasa pada tanggal 9-nya tentunya. Kemudian poin yang kelima, tadi kita katakan di antara puasa-puasa tersebut yang paling utama adalah puasa pada tanggal 10 Muharram, atau yang kita kenal dengan puasa Asyura. Ya, puasa Asyura. Dari Abu Qatadah Al-Ansari, dia mengatakan wasu'ila an saumi yaumil Arafah. Nabi yang mulia SAW pernah suatu ketika ditanya mengenai puasa Arafah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya puasa Arafah yukaffiru sanatan madiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan ya dosa yang telah lalu, yaitu puasa pada Arafah ini menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, wal baqiyah, dan 1 tahun yang akan datang. Qala wa su'ila an shaumi yaumil Asyura. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga ditanya tentang apa puasa pada hari Asyura ini. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan yukaffirus sanata madiyah. Ya, puasa pada hari Asyura ini akan menghapuskan dosa-dosa pada tahun yang telah lalu. Rawahu Muslim. Artinya barang siapa yang mengerjakan puasa Asyura ya, pada 10 Muharram, dosa 1 tahun yang telah lalu ini akan dihapuskan oleh Allah Taala, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pengampunan di sini, diampunkan oleh Allah Taala dosanya pada 1 tahun yang lalu, yakni dosa-dosa kecil. Kata Imam Nawawi, yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Sebagaimana beliau yang menerangkan tentang masalah pengampunan dosa ini dalam pembahasan wudu. Namun diharapkan dosa besar pun bisa diringankan dengan amalan tersebut, dan jika tidak, amalan tersebut bisa meninggikan derajat seseorang, sebagaimana apa yang dikatakan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim.
Ya, di sini beliau rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Kalaupun tidak hanya dosa kecil, mudah-mudahan dengannya Allah tabaraka wa taala akan meringankan dosa-dosa besar yang dikerjakan oleh seorang hamba. Dan kalaupun tidak, mudah-mudahan dengannya Allah tabaraka wa taala akan meninggikan derajat hamba tersebut. Yang pasti ini tidak ada ruginya gitu kan. Tidak ada ruginya berpuasa pada hari yang mulia ini. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala anhu mengatakan bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuni dosa pada 1 tahun yang sebelumnya, kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala anhu, bahwasanya secara mutlak setiap dosa bisa terhapus dengan amalan-amalan seperti puasa Asyura ini. Artinya ya, semua dosa tidak hanya dosa kecil saja. Ya, kenapa? Karena hadis tadi mengatakan diampunkan dosanya pada 1 tahun yang telah lalu. Di sini dijelaskan bahwasanya hanya dosa kecil saja. Maka bisa jadi dosa besar juga akan diampunkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini puasa pada tanggal 10 Muharram. Artinya hari apa 10 Muharram? Hari apa itu? Hari Asyura. Hari Sabtu nanti ya. Ini kan tanggal 7 kan? Hari ini hari Rabu tanggal 7. Kamis tanggal 8. Jumat tanggal 9. Sabtu tanggal 10. Ya, antum besok mau puasa tafadhol. Puasa apa? Senin Kamis. Ya, Kamis puasa. Kemudian hari Jumat puasa boleh? Puasa. Ya, puasa tanggal 9 Muharram. Ya, kan enggak boleh Ustaz puasa pada pada hari Jumat. Ya, ini umum, akhi. Sedangkan di sana ada apa? Pengkhususan. Ada pengkhususan yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan bahwasanya ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa pada hari Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 ya bulan Muharram, kemudian beliau juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan pada 10 Muharram ini untuk apa? Untuk berpuasa. Maka pada saat itu ada yang mengatakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innahu sungguhnya ini adalah hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nasrani." Ya. Innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Baik Rasulullah, ini tanggal 10 Muharram ini adalah hari yang mana orang Yahudi sama orang Nasrani ini memuliakan hari tersebut. Sedangkan kita ketahui bahwasanya Nabi yang mulia SAW sangat bersemangat sekali untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, sangat semangat sekali untuk menyelisihi orang Yahudi. Mereka buka puasa diakhirkan. Rasul suruh cepat-cepat buka puasa. Ya, saking semangatnya apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kemudian sahabat ini tahu kan bagaimana Nabi ingin menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian beliau kata, "Wahai Rasulullah, ini gimana nih? Orang-orang Yahudi sama Nasrani mereka mengagungkan ya hari ini, 10 Muharram ini." Maka beliau SAW mengatakan, "Fa idza kana al-'amul" ya, apabila fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna yaumat tasi'. Nabi yang mulia SAW mengatakan, apabila ya, kita menjumpai tahun depan, ya, insyaallah sumna yaumat tasi', maka kita akan berpuasa pada hari yang ke-9, yaitu tanggal 9 Muharram. Ya, kalau seandainya tahun depan kita dapati masih hidup misalnya, insyaallah ya, kita akan berpuasa pada 9 Muharram, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan,
Ya, falam ya'til am muqbil. Ternyata sebelum sampai tahun depan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya sudah meninggal dunia. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ya, Nabi yang mulia sallallahu tidak sampai pada tahun yang ya tahun depan. Ya, ternyata beliau selalu sudah meninggal terlebih dahulu. Tapi apa? Nabi yang mulia sallallahu mengatakan, kalau seandainya aku masih hidup tahun depan, tanggal 9, ya aku mau puasa. Ya, maka di sini para sahabat memahami bahwasanya ini puasa tanggal 9 Muharram ini juga disunnahkan. Kenapa? Kalau seandainya Nabi masih hidup, Nabi akan kerjakan. Ya. Paham ya? Jangan antum artinya sunnahnya adalah kita niat puasanya tahun depan gitu kan. Antum katakan, kalau seandainya saya masih hidup tahun depan, saya juga akan puasa tanggal 9 gitu. Terus nanti ya. Ini salah makna gitu kan. Dapat niat aja gitu ya. Ini tentu pemahaman yang keliru. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu menjelaskan bahwasanya para ulama menjelaskan adanya puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram ini, di antara tujuannya adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingin menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang mana Yahudi dan Nasrani ini mereka puasanya hanya pada tanggal 10 Muharram saja. Sampai hari ini masih puasa enggak mereka ya, orang Yahudi dan Nasrani? Nasrani lah, banyak kan Nasrani. Puasa enggak? Orang Nasrani cuma puasa Pasca 10 Muharram enggak? Puasa berapa? Iya. puasa udah makan daging. Enggak makan daging. Enggak asli lah kayak gitu ya. Baik. Ya. Karena mereka akan senantiasa berubah-ubah terus ya. Update terus kitabnya ya. Ganti terus, enggak enak udah ganti gitu ya. Insyaallah. Makanya kitabnya beda-beda terus. Kalau kaum muslimin sama. Ya dimanapun sampai hari kiamat ya itulah Al-Qur'annya, tidak akan berubah. Karena Allah tabaraka wa taala yang menjaganya. Wa innalahu lahafizun, kata Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya hendaklah kita berpuasa, ya hendaklah kita berpuasa pada hari yang dimuliakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu pada tanggal 10 Muharram, begitu juga dengan tanggal 9-nya. Di antara tujuannya adalah agar ya Allah tabaraka wa taala hapuskan dosa-dosa kita dan agar kita dapat senantiasa mengikuti sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, poin yang ketujuh, yaitu adalah suatu kesalahan dari mereka yang mengatakan bahwasanya Muharram itu adalah bulan sial. Ada seperti itu? Ada ya. Orang mengatakan Muharram ini bulan sial. Kalau Safar Muharram hati-hati. Ya, bahkan sebagian bis tidak mau turun pada bulan Muharram, takut. Jangan kawin pada bulan Muharram. Ya, nanti ini subhanallah. Ya, ini adalah ya pertama, ini jelas menisihi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal bulan Muharram adalah bulan suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Bulan yang dimuliakan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma umat muslim aja yang memuliakannya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pun memuliakan bulan ini. Orang-orang jahiliyah dahulu pun memuliakan bulan Muharram. Ya. Kemudian datang orang belakangan, mereka katakan bulan yang suci ini menjadi bulan yang sial. Subhanallah. Ini jelas perbuatan musuh-musuh Islam. Ya, tujuannya tadi biar kaum muslimin menjauhi, ya tidak mengambil keutamaan-keutamaan yang terdapat pada bulan ini. Ini kan jelas bertentangan dengan akidahnya salaf. Para salafun saleh meyakini bahwasanya ini bulan yang baik, ya bulan suci, bulan yang baik, bulan yang mulia. Ya sebagaimana tanah haram, tanah yang suci. Gitu kan? Ya bulan haram bulan yang suci, bulan yang mulia.
Maka bagaimana dikatakan ya bulan yang suci ini sebagai bulan yang sial? Itu poin yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah tidak boleh kita menganggap sial terhadap sesuatu, tatayur. Ya. Misalnya beranggapan adanya hari sial, beranggapan adanya tanggal sial, adanya bulan sial, ya angka sial. Ya 4 katanya angka sial. Kenapa? Karena 4 itu bahasa Cinanya apa? Si. Ya, si itu artinya apa arti si? Mati. Ya, artinya kalau 4 mati. Waduh, bahaya. Kemudian 13. Kenapa? 1 tambah 3? 4. Si juga, mati juga. Oh, bahaya katanya kan? Ya. Nanti 2 tidak boleh juga. Kenapa? 2 tambah 2, 4. Si juga, mati juga gitu kan? Tatayur. Ya. Dan ya ini banyak tradisi jahiliyah ya yang seperti ini. Bahkan hingga pada zaman sekarang pun orang masih banyak percaya seperti itu. Tadi misalnya kita katakan angka-angka yang mereka anggap sial, kemudian mereka baru keluar rumah, kemudian nabrak kucing, aduh sial. Ya, akhirnya tidak berani keluar rumah. Kenapa? Tadi baru depan keluar rumah udah nabrak kucing. Ya, bahaya nih, sial nanti keluar. Waduh. Ini tatayur, menganggap sial terhadap sesuatu. Kemudian baru jalan keluar, kena apa? Kena kotoran burung. Ya, aduh sial. Tak jadilah begini. Ini bahaya jamaah yang mulia Allah Taala. Ya, dapat merusak kemurnian tauhid. Bahkan di antara sifat orang yang akan memasuki surga Allah Taala tanpa azab dan tanpa hisab, apa? Di antaranya adalah mereka tidak tatayur, tidak menganggap sial terhadap sesuatu. Ya. Apalagi tadi ini pada bulan yang mulia mereka anggap sial, maka jelas ini adalah sesuatu yang menyimpang. Saya rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri ana dan bagi antum semuanya. Apa yang benar datang dari Allah Taala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.